Hey Skrulls, Secret Invasion akhirnya tayang. Dibuka dengan episode pertama yang mengintroduce kita dengan konflik baru di MCU. Berfokus pada usaha Nick Fury untuk menghentikan invasi bangsa Skrull yang siap men-take over bumi. Episode kali ini ngasih kita banyak misteri yang langsung bikin kita trust issue nih sama semua hal yang muncul di series ini. Terutama siapa aja nih Skrull yang menyamar di bumi dan bagaimana nasibnya Maria Hill selanjutnya. So langsung aja kita breakdown episode pertama Secret Invasion kali ini. Bareng gue Rian, your trusted Skrull. Let's explore this universe. Secret Invasion episode 1 yang berjudul Resurrection membuka series ini dengan mereveal konflik utama dari seriesnya. Bercerita tentang kemunculan kelompok Skrull pemberontak yang memulai invasi rahasia untuk menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka. Nick Fury dan Captain Marvel dinilai gagal mencarikan planet baru untuk tempat tinggal bangsa Skrull yang membuat bangsa Skrull mengincar bumi sebagai planet permanen mereka. Episode ini dimulai dengan title card bertuliskan lokasi dan setting waktu dari seriesnya, yaitu Moskow di masa sekarang. Dimana title card dengan gaya ini sebelumnya udah pernah dipakai di series MCU seperti Captain America Civil War, Black Widow, dan The Falcon and the Winter Soldier yang juga mengangkat tema spycraft. Series ini mengambil setting timeline setelah series She-Hulk, yang artinya series ini kemungkinan terjadi di akhir tahun 2025 atau awal 2026. Karena series She-Hulk sendiri ini terjadi di antara akhir 2024 dan 2025 setelah film Black Panther Wakanda Forever. Nah, di menit-menit pertama kita langsung disuguhkan dengan kemunculan dari Everett Ross, agent CIA. Nah, Everett Ross kita tahu bersahabat dekat dengan Wakanda. Dan di Wakanda Forever terungkap kalau dia adalah mantan suaminya Valentina Allegra de Fontaine, director CIA saat ini. Di Moskow, agent Ross melakukan pertemuan rahasia dengan seorang agent CIA bernama Prescott yang diperanin sama aktor Richard Dormer yang jadi Beric Dondarrion di series Game of Thrones. Nah, Prescott mereveal teori konspirasinya ke Everett Ross dan momen ini sekilas mengingatkan gue sama meme Pepe Sylvia nih. Nah, si Prescott percaya kalau para Skrull secara rahasia sudah mendalangi 5 aksi teroris global yang memicu konflik antar negara dan menciptakan kekacauan di seluruh dunia. Ini sebenarnya segaris sama rencana Skrull yang lain, dimana secara rahasia mereka juga berusaha untuk memperbesar pengaruh mereka ke berbagai negara yang salah satunya bisa kita lihat dari clippingnya Prescott yang menunjukkan bagaimana politisi ex-rebel di Kolombia somehow mendapatkan popularitas di kalangan muda karena insiden teroris yang didalangi oleh para Skrull. Semua ini mengarah kepada rencana para Skrull untuk melemahkan kondisi setiap negara dan memungkinkan mereka untuk menggantikan pemimpin atau tokoh penting yang berpengaruh di negara itu. Dimana ini juga terjadi di komik Secret Invasion ketika para Skrull berhasil menginvasi bumi dengan menggantikan para pemimpin termasuk Barack Obama, Senator John McCain, dan yang lainnya. Dengan menggantikan para pemimpin negara, ini memungkinkan para Skrull untuk menggunakan resource dan pengaruh mereka untuk bisa men-take over bumi dari para manusia. Nah, aksi teroris yang didalangi sama para Skrull tentunya nggak bisa dilepaskan sama kejadian Blip dan Snap. Pertama, kejadian Snap ternyata mendorong Nick Fury untuk sibuk mengurus Space Station Saber supaya kejadian invasi dari luar angkasa seperti Loki dan Thanos tidak terulang lagi. Nah, kejadian Snap juga membuat Captain Marvel jadi sibuk melindungi semua planet galaksi yang terdampak sama kejadian Snap dan Blip. Ini membuat Captain Marvel dan Nick Fury malah melupakan janji mereka untuk mencarikan para Skrull rumah baru. Yang kedua, Snap ini menjadi momentum yang bagus bagi para Skrull untuk menggantikan orang-orang yang jadi korban Snap di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai penyamaran untuk melakukan invasi ke bumi. Prescott bilang kalau para Skrull sudah menemukan bumi 30 tahun yang lalu, dimana di film Captain Marvel ini terjadi di tahun 1995 ketika fraksi Skrull yang di-lead sama Talos menemukan bumi dan ditolong sama Mar-Vell, pengkhianat bangsa Kree. Prescott nge-mention kejadian di film Captain Marvel ketika Nick Fury dan Captain Marvel menawarkan para Skrull untuk mencari rumah baru yang malahan gak bisa ditepatin sama mereka berdua dan berujung pada rencana para Skrull untuk menjadikan bumi sebagai rumah baru mereka. Nah, dari respon Everett, kita bisa ngelihat kalau ada gelagat yang agak mencurigakan di mana si Everett ini cenderung berpikir positif kepada para Skrull dan menganggap mereka bukan sebuah ancaman. Apalagi di sini dia nge-mention kalau Skrull adalah sekutunya Nick Fury dan jumlah mereka hanya sedikit, jadi tidak mungkin bagi Skrull untuk melakukan invasi.
Agent Everett Ross juga nge-mention nih soal Nick Fury yang ada di luar angkasa bersama Saber atau di Saber ya. Saber sendiri seperti yang udah di-tease di trailer The Marvels, ini adalah sebuah space station di orbit bumi, di mana di sini Fury bertugas untuk membangun sistem pertahanan luar angkasa bagi bumi dari ancaman extraterrestrial. Di post-credit scene Spider-Man Far From Home, kita juga sempat ngelihat bagaimana Nick Fury menghabiskan waktunya di stasiun luar angkasa bersama para Skrull. Yang kemungkinan besar ini terjadi juga di Saber. Nah, kebersamaannya dengan para Skrull menandakan kalau Nick Fury sepertinya juga menggunakan fasilitas di Saber untuk bisa menolong para Skrull mencari rumah baru mereka. Tapi karena prosesnya lama, ini membuat para Skrull akhirnya nggak sabaran dan berinisiasi untuk men-take over bumi. Nah, kalau kita perhatikan nih boardnya Ross nih, ada satu berita yang cukup menarik perhatian yang nge-mention soal kejadian pencurian barang rahasia di kedutaan besar. Nah, ngomong-ngomong soal barang rahasia, sebelumnya di trailer kita sempat ditunjukin dengan sebuah briefcase berisi sampel spesimen dari tangan Cool Obsidian yang dipotong Wong di New York. So, ada kemungkinan kalau para Skrull sudah mencuri nih spesimen ini. Dan sepertinya mereka berniat menggunakannya untuk eksperimen menciptakan Super Skrull, varian spesial dari Skrull yang punya kemampuan untuk meniru kekuatan super dari DNA superhuman. Singkat cerita, Ross akhirnya membunuh Prescott setelah Prescott mencurigai Ross yang berusaha mengambil temuannya. Ross pun kabur dan mengontak Maria Hill untuk menjemput dia ke tempat yang aman. Dari sini kelihatan nih kalau Ross dan Maria ini punya semacam relationship yang cukup dekat atau mereka menjalankan misi bersama. Makanya Maria di sini bisa melacak dan berkomunikasi dengan Everett Ross lewat intercom. Terakhir kita lihat si Maria ini masih menjadi bagian dari SHIELD dan tangan kanannya Nick Fury. So dari fakta dia kerja sama Ross, ini menunjukkan kalau selama Nick Fury ada di luar angkasa, Maria Hill sepertinya adalah orang yang menghandle seluruh urusan keamanan di bumi yang biasanya dihandle sama Nick Fury. Dan untuk melakukan itu, dia tentunya perlu orang khusus seperti Everett Ross untuk menjadi agennya. Secara dia sudah berpengalaman nih di CIA. Kecurigaan Prescott akhirnya terbukti setelah Talos yang menyamar berhasil mendesak Ross dan membuatnya jatuh dari gedung dan mati. Yang akhirnya mereveal kalau agent Ross di series ini adalah Skrull yang kemungkinan punya misi untuk nge-stop CIA supaya mereka nggak tahu soal invasi Skrull ke bumi. Dimana hal ini berhasil dibongkar nih sama si agent Prescott. Terungkapnya Everett Ross sebagai Skrull ini memunculkan pertanyaan. Dari kapan sih sebenarnya Everett Ross ini menjadi Skrull? Apakah dari awal debutnya di MCU atau justru baru di series ini? Ross sendiri sudah muncul di beberapa film MCU seperti Civil War, Black Panther, dan Black Panther Wakanda Forever, di mana dia awalnya adalah seorang angkatan udara Amerika Serikat yang akhirnya bergabung dengan CIA dan jadi bagian dari kontraterorisme. Sampai di satu momen saat dia menangani kasusnya Ulysses Klaue, Ross terluka parah karena serangannya Eric Killmonger yang membuat T'Challa terpaksa membawa Ross ke Wakanda untuk disembuhkan sama Shuri dengan teknologi Wakanda. Singkat cerita, setelah sembuh, Ross yang berutang budi akhirnya membantu T'Challa untuk menghentikan Killmonger dan sejak itu dia pun jadi sekutu setianya Wakanda. Everett Ross juga membantu Wakanda untuk menemukan Riri Williams yang saat itu menjadi target dari Talokan. Nah, ini akhirnya ketahuan sama Val atau Valentina Allegra de Fontaine, director CIA yang akhirnya membuat agent Ross ditangkap sebelum dia kemudian dibebaskan sama Okoye dengan armor Midnight Angel. Nah, Everett Ross yang punya koneksi dengan CIA dan bersekutu sama Wakanda, tentunya ini dianggap berharga sama para Skrull. Karena dengan meniru identitas Ross, mereka jadi punya akses terhadap fasilitas dan semua rahasia negara yang disimpan CIA. Bahkan ada kemungkinan mereka juga punya akses terhadap resource yang dimiliki Wakanda, terutama senjata, yang tentunya sangat mendukung untuk rencana invasi Skrull ke bumi. Nah, kita kembali nih ke pertanyaan awal. Dari kapan sih si Everett Ross ini jadi Skrull? Rasanya agak nggak mungkin ya kalau dari awal si Ross ini udah jadi Skrull. Karena kalau emang benar ini seharusnya bisa diketahui sama Shuri. Kita tahu kalau teknologi Wakanda ini bisa nge-scan seluruh kondisi tubuh Ross dengan akurat bahkan di tingkat DNA. Jadi Shuri seharusnya tahu kalau memang dia adalah Skrull. So, kalau gitu kapan sih si Ross ini jadi Skrull? Kayaknya ini ada hubungannya dengan ending di film Black Panther Wakanda Forever ketika Everett Ross ini dibebaskan sama Okoye. Kita tahu kalau Ross jadi buronan di Amerika karena tindakannya yang membantu Wakanda dan masih belum jelas apakah dia mendapatkan perlindungan di Wakanda atau dapat perlindungan sama Midnight Angel dan Okoye atau bagaimana. Dan kalaupun dia nggak dapat perlindungan dari manapun, Ross tentunya bakal kabur dari Amerika untuk menghindari penangkapannya dan salah satu opsinya adalah pergi ke Rusia seperti yang terjadi di series ini. Dimana disinilah mungkin Everett Ross ditangkap dan ditiru identitasnya sama para Skrull.
Bagaimana nasib Ross yang asli? Kalau kita merefer ke adegan selanjutnya di episode ini, ada kemungkinan kalau Everett Ross saat ini sedang ditahan dan dibuat dalam kondisi tidur di markas Skrull pemberontak yang ada di Rusia. Sementara wajah dan ingatannya ini dipakai sama Agent Skrull untuk penyamaran. Itu artinya saat ini si Everett Ross ini sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkannya. Dan kalaupun dia selamat, ada masalah kedua. Markas para Skrull basically berada di bekas pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, radiasi tinggi yang ada di sana tentunya bakal berpengaruh sama tubuh Everett Ross, sehingga dia berpotensi untuk menderita penyakit parah, mungkin kanker ya. Atau justru radiasi ini bakal membuat Ross punya kekuatan spesial yang jadi setup buat si Everett Ross ini sebagai superhero baru di MCU. Scene kemudian berpindah ke intro dari series ini yang ternyata dibuat sama teknologi Artificial Intelligence atau AI yang digarap sama Method Studio. Alhasil ini langsung membuat sejumlah fans kesel ya, apalagi para artis-artis nih. Karena menurut mereka studio besar seperti Marvel harusnya bisa lebih mengutamakan kreativitas manusia dibanding AI. Terlepas dari itu, intro ini bisa dibilang cukup unik dan misterius, yang masing-masing framenya ini punya makna tersendiri. Seperti di frame ketika sebuah planet meledak yang menggambarkan planet asal dari para Skrull, yaitu Skrullos, yang hancur karena serangannya Kree, yang diikuti dengan beberapa spaceship Skrull yang keluar dari planet itu. Lalu ada frame yang menggambarkan kedatangan Skrull ke bumi, Nick Fury yang juga masih pakai eye patch di belakang pesawat Skrull, yang juga merupakan simbolisasi masa kejayaannya Nick Fury saat dia masih bisa ngontrol Skrull sekaligus dia menjadi Director S.H.I.E.L.D. Kita juga bisa ngeliat sekelompok orang berjas yang merepresentasikan Dewan Skrull yang di sini mengambil form dari orang-orang penting dan pemimpin negara di dunia. Dan last kita juga bisa ngeliat White House dengan kabut hijau di atasnya, dimana beda dari frame London dan Kremlin yang didominasi warna hijau, yang menunjukkan kalau negara ini sudah dipengaruhi sama Skrull. White House masih terlihat tidak terlalu hijau, menunjukkan kalau Amerika sepertinya belum 100% berada dalam kontrol para Skrull, dimana ini sepertinya akan menjadi rencana para Skrull untuk menyerang Presiden Amerika Ritson seperti yang terlihat di trailer, supaya mereka bisa mengambil alih kursi pemimpin di Amerika dan memulai men-take over bumi. Reveal-nya Ross sebagai Skrull ini memicu Talos dan Maria Hill untuk memanggil Nick Fury pulang ke bumi dari stasiun luar angkasa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemerintah Amerika. Dimana momen datangnya Nick Fury di bumi ini sekilas mirip dengan kedatangan alien di film Close Encounters of the Third Kind ya. Nick Fury ketemu sama Talos dan di sini terlihat kalau dia menempelkan dahinya ke dahinya Talos yang merupakan gestur dari para Skrull untuk menunjukkan rasa sayang atau rasa hormat mereka satu sama lain. Di dialog antara mereka kita juga bisa tahu kalau Soren, istrinya Talos ini ternyata sudah meninggal. Dan di scene selanjutnya kita bisa bertemu dengan anaknya Talos, Gia, yang mereveal kalau kematian Soren ada hubungannya sama Graphic yang jadi leader dari kelompok Skrull Rebellion. Talos di sini juga nge-mention bagaimana dia dan istrinya Soren membantu Nick Fury di bumi, seperti yang dia lakukan di film Spider-Man Far From Home. Tapi sayangnya setelah blip, Nick Fury malah menghilang dan gak menepati janjinya. Dimana ini disebabkan karena traumanya terhadap serangan Thanos yang akhirnya mengalihkan fokus Nick Fury untuk membangun sistem pertahanan yang bisa menangani cosmic threat seperti Thanos. Hilangnya Nick Fury membuat Talos dikeluarkan dari Dewan Skrull dan diasingkan. Sementara Graphic, anggota Dewan Skrull yang kecewa dengan penelantaran Fury, akhirnya jadi leader dari kelompok Rebellion Skrull yang siap men-take over bumi. Nah, kalau di komik Secret Invasion, Graphic bisa disamakan dengan Queen Veranke, yang di komiknya juga diceritakan rebel dengan penguasa Skrull bernama Kaisar Dorek. Queen Veranke akhirnya naik jadi ratu dan memimpin bangsa Skrull untuk menginvasi bumi. Based on ramalan dari bangsa mereka yang mengatakan kalau Skrull itu ditakdirkan untuk menghuni sebuah planet biru sebagai rumah baru mereka, yang dalam hal ini adalah bumi. Nah, bedanya awal mula Graphic di sini dimulai saat dia jadi leader dari kelompok Skrull muda yang menuntut untuk menginvasi bumi sebagai rumah baru mereka. Next, Maria Hill mereveal satu fakta menarik tentang Skrull, di mana spesies mereka ternyata kebal sama radioaktif. Nah, kelebihan ini dimanfaatkan sama kelompok rebelnya Graphic untuk bermarkas di bekas PLTN di Rusia yang jumlahnya ini banyak banget, yang membuat mereka jadi sangat sulit untuk dilacak keberadaannya. Skrull yang kebal sama radioaktif kemungkinan besar ini berasal dari kemampuan shape-shifting mereka yang bisa berubah di tingkat molekul, sehingga ini membuat tubuh mereka bisa tahan dengan radiasi nuklir. Atau ini mungkin terjadi karena kemampuan adaptasi Skrull yang hebat, secara mereka sering berpindah planet dan terpapar banyak radiasi kosmik. Makanya radiasi nuklir yang ada di bumi gak berefek banyak sama para Skrull.
Kelompok grafik di sini punya rencana jahat menggunakan kelompok teroris bernama AAR atau America Against Russia untuk memicu perang antara Amerika dengan Rusia dengan meledakkan bom di Rusia. Dan nantinya bom yang meledak ini akan diplot lagi di mana Amerika bakal disalahkan atas peristiwa ini, yang nantinya akan memicu perang antar kedua negara ini. Plot adu domba Amerika dan Rusia lewat bom sebenarnya udah nggak asing ya buat kita, apalagi buat kalian yang suka film-film semacam James Bond atau Mission Impossible. Nah, plot yang semacam ini kemungkinan yang bikin series ini baru 1 episode udah dapat rating jelek karena plotnya yang juga mirip-mirip nih. Next scene kita bisa ngelihat kemunculan dari Kolonel James Rhodes aka War Machine yang sekarang sudah menjadi tangan kanan dari Presiden Amerika Richardson. Di Captain America Brave New World dikabarkan kalau General Thaddeus Ross yang diperankan sama Harrison Ford bakal menjadi Presiden Amerika selanjutnya setelah Presiden Richardson. So itu artinya akan ada sebuah insiden di series ini yang akan membuat Presiden Richardson mundur atau turun dari jabatannya. Dimana kalau kita lihat di trailer, kita bisa ngelihat bagaimana para Skrull menyerang habis-habisan Presiden Richardson dan rombongannya yang ditunjukkan supaya para Skrull bisa menggantikan Presiden Richardson sebagai leader dari Amerika. Next, Nick Fury akhirnya bertemu dengan teman lamanya bernama Sonya Falsworth. Nah, Sonya diceritakan sebagai agen MI6 yang terobsesi untuk melindungi keamanan Inggris selama invasi bangsa Skrull terjadi. Sonya juga adalah cucu dari James Montgomery Falsworth, anggota dari tim The Howling Commandos yang membantu Kapten Amerika selama Perang Dunia Kedua. Nah, di komik, James Montgomery Falsworth justru dikenal sebagai pahlawan perang dari Inggris. Dia menggunakan simbol negara sebagai identitasnya dan menamakan dirinya sebagai Union Jack. Di obrolan mereka, Sonya sempat nge-mention kalau dia nggak mau maafin Nick Fury yang sudah menghancurkan apartemennya. Dan ini kemudian diklarifikasi sama Nick Fury yang menyebutnya bukan apartemen tapi kota. Dimana ini sepertinya nge-refer pada insiden Mysterio di Far From Home yang akhirnya membuat kota London hancur karena Mysterio. Which is saat itu Spider-Man masih berada di bawah pengawasannya Nick Fury dan Maria Hill. Kembali ke markas grafik di Rusia. Markasnya ini diberi nama New Skrullos sebagai tribute untuk kampung halaman para Skrull. Terlihat juga kalau Gia menjadi bagian dari kelompok grafik. Di komik Meet the Skrull, Gia diceritakan sebagai seorang agen Skrull yang menjalankan misi untuk mengumpulkan informasi di bumi yang bakal dipakai sama para Skrull untuk menginvasi bumi di bawah pimpinan Kaisar Dorek. Nah, Gia menjalankan misinya dengan agen Skrull lain bernama Claire yang membentuk sebuah keluarga di Amerika dan mengangkat 3 anak di bumi sebagai bentuk penyamaran mereka. Di New Skrullos, kita ditunjukkan dengan proses bagaimana kelompok grafik meniru identitas manusia yang bakal jadi penyamaran mereka. Mereka ternyata menggunakan device Mind Probe yang digunakan untuk bisa menyalurkan memori dari manusia yang mereka tiru dan membuat para manusia berada dalam kondisi tidur panjang. Sehingga mereka nggak usah khawatir lagi kalau penyamaran mereka bakal terbongkar karena kemunculan manusia yang mereka tiru. Metode ini sekilas sama seperti yang terjadi di komik ketika Queen Franke dan pasukannya meniru para superhero yang jadi target mereka, di mana para superhero yang mereka tiru bakal dikurung dan dipaksa tidur di sebuah tempat selagi identitas mereka masih dipakai sama para Skrull untuk menyamar di bumi. Nah, by the way, device Mind Probe sebenarnya sudah pernah muncul nih di film Captain Marvel. Device ini digunakan Talos dan anak buahnya untuk men-scan memori Carol Danvers dan mencari petunjuk soal Marvel. Next, kita bisa ngelihat karakter Pagan, Skrull yang jadi wakilnya grafik di kelompok Rebel. Dia yang mengeksekusi semua rencana invasi ke bumi. Pagan sendiri ternyata juga muncul di komik Secret Invasion, di mana di komiknya Pagan diceritakan sebagai kesatria Skrull yang jadi wakil dan love interest dari Queen Franke. Di komik, Pagan meniru wajah Elektra yang diceritakan menjadi leader dari kelompok assassin The Hand. Pagan di komik diceritakan mati di tangan Echo dan kematiannya membuat para Avengers menyadari kalau para Skrull ternyata sudah menyusup ke bumi. Nah, di episode ini Pagan menyuruh Gia untuk menjalankan sebuah misi di mana dia bakal diantar oleh seorang supir bernama Zirksu untuk ketemu sama art dealer yang bakal ngasih dia paket bom. Nah, di komik Zirksu adalah anggota dari Skrull Army yang beroperasi di bumi di akhir tahun 50-an dan menjadi musuh dari superhero 3D Man yang pertama. Zirksu juga diceritakan pernah menggunakan identitas Presiden Nixon sebagai salah satu penyamarannya. Singkat cerita, setelah Fury menyadap Sonya, Fury dan Talos berhasil melacak Vasily Propryshin,
art dealer yang menyuplai bom untuk kelompok grafik. Nah, dalam perjalanan kita bisa dengar nih dialog antara Talos dan Fury yang nge-mention kalau umurnya Talos itu 136 tahun dan umur ini kalau di ukuran manusia bahkan belum mencapai 40 tahun. Itu artinya Skrull bisa hidup lebih panjang dari manusia, paling tidak sampai umur 300 tahun. Fury dan Talos akhirnya ketemu Skrull yang menyamar jadi Vasily, yang badan aslinya kita lihat ada di markas grafik. Fury kemudian menginterogasi Vasily dan nge-mention Talos sebagai Keller, yang tentunya merefer kepada Agent R. Keller, Director S.H.I.E.L.D. di tahun 90-an, atasannya Nick Fury dulu, dimana sampai sekarang identitasnya ini masih dipakai sama Talos. Talos akhirnya bisa ketemu lagi sama anaknya Gia dan nge-reveal kalau grafik ternyata bertanggung jawab atas kematian ibunya Soren. Ada kemungkinan kalau Soren meninggal karena berusaha menghentikan rencananya grafik. Ini membuat Gia membelot dan mereveal rencana kelompok grafik untuk menyerang Vostania Square di Unity Day dan memberitahu kalau tas yang berisi bom bakal ditandai dengan tinta infrared. Sayangnya, tas bom itu ternyata adalah decoy untuk menipu Nick Fury, Maria Hill, dan Talos, di mana grafik sepertinya sengaja memanfaatkan Gia untuk ngelit Talos dan timnya ke lokasi ini dan memberikan informasi palsu tentang tas berisi bom yang ternyata kosong. Sebelum bom itu meledak, kita bisa ngeliat grafik yang show off di depan Nick Fury dengan kekuatan shape-shiftingnya dan berubah menjadi orang-orang yang sebelumnya ditemui sama Nick Fury, seperti anak kecil yang bawa bola pelangi, cewek yang ciuman di taman, dan pria yang ketemu dia di bar. Itu artinya grafik ternyata selama ini memang sudah memata-matai Nick Fury dan sudah melihat pergerakan Nick Fury. Bahkan mungkin si grafik ini sudah tahu kalau Gia sudah bergabung atau membelot atau meng-reveal rencana mereka kepada Talos. Dan karena itu grafik akhirnya membuat Gia sebagai decoy, di mana Gia juga nggak tahu kalau bom yang dia bawa itu ternyata palsu, yang membuat informasi yang dia berikan kepada Nick Fury menjadi salah, dan bom yang asli sudah dia tanamkan di tempat-tempat yang lain tanpa diketahui sama si Gia. In the end, grafik akhirnya bisa meledakkan bomnya dan menciptakan chaos, di mana di tengah chaos itu grafik akhirnya menyamar menjadi Nick Fury dan membunuh Maria Hill, yang langsung bikin kita perasaannya jadi campur aduk antara sedih, kaget, dan marah. Nah, pertanyaannya, apakah Maria Hill benar-benar mati? Dilihat dari kondisi Maria yang dapat luka tembak di perut yang cukup untuk membuat dia kehabisan darah, bisa dibilang kalau adegan kematian Maria di sini ini beneran mati. Tapi pasti di antara kalian ada juga yang mikir, nggak mati kok, ini si Maria Hill ini mungkin adalah Skrull ya. Nah, kita coba jawab. Pertama, Skrull yang biasa menggunakan looksnya Maria ini adalah Soren, dan Soren sudah diceritakan mati, dan bisa saja sih Skrull yang lain nih yang jadi Maria Hill. Tapi siapa dan untuk apa? Kedua, setelah dia ditembak, kalau benar dia adalah Skrull, dia seharusnya langsung jadi berubah nih menjadi Skrull setelah dia mati. Tapi kenyataannya enggak. So, bisa dibilang kalau kematian Maria Hill di sini ini beneran. Cerita Maria Hill sudah pasti berakhir, dan kalaupun bisa balik lagi, mungkin skenarionya bakal kayak Phil Coulson di series Agent of S.H.I.E.L.D. yang dihidupkan dengan Project Tahiti. Tapi ya, sudah anggap saja kalau ini menjadi akhir dari cerita Maria Hill. Dan anggap juga kalau kematian Maria Hill di sini justru akan membuat karakter Nick Fury semakin kuat dan semakin menjadi karakter yang lebih berbahaya. Ingat, faktor dendam ini bisa mempengaruhi karakter seseorang untuk menjadi berubah drastis loh. Di ending, grafik finally bisa membuktikan dirinya sebagai salah satu villain yang berbahaya buat Nick Fury. Aksi bomnya nantinya akan memicu ketegangan antara Amerika dan Rusia seperti yang mereka inginkan. Dan dengan adanya Nick Fury di lokasi itu, pemboman ini bisa digunakan grafik untuk memframing Nick Fury sebagai teroris dan buronan satu dunia. Dimana ini dilakukan grafik untuk menyingkirkan Nick Fury sebagai bentuk kekecewaannya dia, sekaligus untuk menyingkirkan Nick Fury sebagai orang yang berusaha menghentikan rencana invasinya. Sebenarnya posisi Nick Fury ini jadi kayak Ethan Hunt dan timnya di Mission Impossible Ghost Protocol ya, dimana mereka yang gagal menghentikan aksi bom Cobalt di Kremlin ini harus disalahkan atas insiden itu dan membuat mereka menjadi buronan dunia, dimana ini memaksa Ethan dan timnya harus muter otak untuk bisa menghentikan Cobalt selagi mereka masih buron. Nah, hal yang sama sepertinya bakal terjadi sama Nick Fury, dimana statusnya sebagai buron atas pemboman di Rusia bakal membuat Nick Fury harus muter otak dan sembunyi-sembunyi untuk menghentikan rencananya grafik untuk menginvasi bumi.
Tapi menurut kalian gimana nih guys? Kalau kalian punya teori atau punya gambaran yang berbeda tentang series ini, kalian bisa kasih komen di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time. Keep exploring the multiverse.